dua komponen disatukan, iswaf sama zakat disatukan, itu akan mendorong konsumsi dan akhirnya akan mendorong investasi, dan itu merupakan komponen terpenting di dalam suatu engine of economy di Indonesia. Dan kenapa itu dilakukan? Karena potensi itu tidak bisa diberikan atau dilakukan oleh negara lain yang mohon maaf tidak masyarakatnya tidak muslim besar. Kalau memang komersial, bank syariah terbesar, kemudian suku yang lain boleh dilakukan negara-negara yang bukan negara-negara berbasis penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi kalau untuk YESFAF, itu justru potensinya dilakukan di Indonesia. Sehingga dari situ sebagai engine ekonomi, dia bisa membantu ke kondisi ekonomi, menggerakkan ekonomi dengan stabilitas harga, tentunya inflasi, kemudian menaikkan daya beli, dan juga pertumbuhan yang inklusif, ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kerangka itu sangat penting, kenapa YESFAF itu sebagai keuangan sosial yang penting untuk mendorong, menggerakkan roda ekonomi di Indonesia. Itu yang dipentingkan, sehingga sangat-sangat perlu dilakukan pengelolaannya dan yang lain harus dilakukan. Sehingga kalau kita lihat tanggal 25 Januari, Gerakan Nasional Wakaf Uang didorong oleh Pak Presiden di Istana Merdeka, di Istana Negara juga, kemudian juga kemarin tanggal 14 April, sekitar April adalah Gerakan Cinta Zakat. Jadi dua komponen itu kalau disatukan, itu betul-betul Indonesia potensi yang dilakukan tadi, betul-betul akan bisa menjadi dorongan untuk sumber pembiayaan baru di dalam perekonomian di Indonesia. Itu, Mbak. Baik, boleh diceritakan sedikit skemanya yang menjadi strategi nantinya seperti apa, Pak, untuk ZISWAF ini? Ya, jadi kembali lagi memang tadi disampaikan Pak Gubernur pada saat kemarin acara webinar nasional transformasi digital dan juga mengenai ekosistem. Jadi pendekatan ekosistem, Mbak. Jadi kalau kita bicara, biasanya orang itu kalau bicara wakaf maupun terutama adalah wakaf, kalau kita bicara wakaf, karena wakaf untuk investasi, itu bisanya untuk orang yang terkenal biasanya untuk ya makam, pembiayaan makam, kemudian untuk masjid, untuk sekolah dan madrasah. Sehingga itu menjadi cost center. Nah harapannya kenapa jadi wakaf produktif, itu adalah bagaimana dananya memang sosial, tapi kemudian digunakan sebagai pembiayaan-pembiayaan yang produktif, yang hasilnya nanti returnnya untuk lebih bermanfaat. Sehingga dari cost center menjadi profit center. Itu yang dilakukan salah satu yang disampaikan kenapa 4 hal perlu didesain. Berapa usaha-usaha mana yang dilakukan yang harus dapat dibiayai oleh wakaf tersebut. Dan cukup banyak sekarang. Ada rumah sakit mata yang ada di Serang, ada sektor pertanian, ada green wakaf. Jadi identifikasi kemampuan mengelola investasi-investasi atau produksi-produksi usaha-usaha yang dibiayai wakaf itu sangat penting yang pertama. Kenapa? Karena itu sudah ada. Yang kedua, bagaimana menstruktur pembiayaannya. Struktur pembiayaannya nggak bisa hanya wakaf sendiri. Makanya salah satunya adalah bagaimana mengintegrasikan antara keuangan sosial dengan keuangan komersial. Tentunya wakaf dengan suku, namanya cash wakaf link suku. Artinya itu untuk menjamin sustainability daripada dana-dana wakaf tersebut diinvestasikan supaya nggak turun hasil nilainya, dan hasilnya untuk mauquf alaih untuk kemaslahatan umat. Sehingga dia dengan suku pemerintah. Itu salah satu terobosan yang dilakukan Indonesia. Dan Indonesia adalah bersama dengan IDB meluncurkan namanya Core Wakaf Wakaf Core Principle. Jadi pengelolaan wakaf secara core di dunia. Jadi waktu di tahun 2018 IMF World Bank Meeting kemarin di Bali, itu kita meluncurkan bersama-sama BWI, Bank Indonesia, dan juga Kementerian Agama, dan juga IDB. Itu kita luncurkan sebagai pedoman pengelolaan wakaf yang sangat-sangat tata kelola government-nya. Kalau untuk zakat sudah diluncurkan 2016 di UN Humanitarian Waktu Meeting di Turki, Istanbul. Sehingga di sini penting adalah terlebih itu. Yang ketiga tentunya adalah komplain kepada syariah. Tentunya di SNMUI berbagai akad-akad harus dikelola dengan baik dan dengan syariah. Dan terakhir tentunya digital yang tadi disampaikan, baik itu di dalam sambutannya Pak Wapres mendorong bagaimana transformasi digital sangat penting supaya orang itu berwakaf mudah, berwakaf cepat, dan faktanya kemarin pada saat webinar nasional dengan sangat QR Indonesia Standar KRIS itu sangat gampang sekali, hanya mengisi kemudian kita mengisi G-form kemudian melakukan wakaf, dan luar biasa kemarin alhamdulillah dengan berbagai pihak kita bisa mengumpulkan sekitar 8 miliar pada saat kegiatan yang pada Jumat yang lalu. Jadi kembali lagi bahwa transformasi perlu dilakukan, usaha-usaha investasi yang mana yang harus real kita identifikasi harus ada sektor realnya. Karena ada uangnya, sudah banyak. Tapi kalau tidak dilakukan, dimanfaatkan untuk sektor yang nggak ada, ya nggak masuk. Jadi yang dimaksud transformasi oleh Pak Gubernur Bank Indonesia tentunya adalah bagaimana kita dari cost center menjadi profit center yang sustainable, kemudian keuangannya juga diintegrasikan, dan itu bagian daripada proses supaya keuangannya apa? Keuangannya juga blended. Ada namanya komersial, kerjasama dengan perbankan, kerjasama dengan yang lain, sehingga itu akan menjadi continuity dan dijamin oleh return yang bagus. Tentunya kompleks syariah dan terakhir dengan sarana-sarana digital yang ada saat ini. Demikian.